Halo Soccermania, ada 27 berita panas hari ini, mulai dari finalisima sampai update pemain yang lagi hangat. Jangan sampai terlewat satupun, mari kita mulai. Membuka kabar dari rencana duel raksasa yang mendadak abu-abu. Rencana duel Spanyol kontra Argentina mendadak masuk ruang tunggu. Laga finalisima yang dijadwalkan 27 Maret di Qatar kini menggantung setelah federasi setempat menghentikan seluruh kompetisi domestik akibat situasi keamanan kawasan. Jurnalis Gaston Edul melaporkan UEFA, CONMEBOL, dan FIFA memilih menahan keputusan akhir sambil berdiskusi dengan pemerintah Qatar. Mereka ingin membaca arah kondisi sebelum memberi kepastian. Berbeda dengan ketidakpastian Qatar, Marco Reus justru makin pasti. Marco Reus sempat dipandang sebagai nama besar yang datang untuk fase akhir karirnya. Namun, sejak tiba dari Borussia Dortmund pada Agustus 2024, ia langsung mengubah narasi. Musim pertamanya ditutup dengan gelar Liga, kontribusinya terasa di momen krusial. LA Galaxy pun mengumumkan perpanjangan kontrak hingga Desember 2027 dan GM Will Kuntz menyebutnya sosok tak tergantikan. Dari kegemilangan Reus, kita intip ketatnya persaingan Liga Belanda. Excelsior Rotterdam takluk 0-1 dari Go Ahead Eagles pada pekan ke-25 Eredivisie di Stadion Woudenstein. Laga berjalan ketat tanpa gol di babak pertama sebelum Soreng Ten State memecah kebuntuan pada menit ke-55 dan jadi penentu kemenangan tim tamu. Kemenangan ini mengangkat Go Ahead Eagles ke posisi ke-12 klasemen dengan 29 poin, sementara Excelsior tertahan di urutan ke-15 dengan 26 poin. Masih di Eredivisie, ada tembok kokoh bernama Marten Paes. Di pekan ke-25 Liga Belanda, Ajax Amsterdam main imbang 0-0 lawan PSV Zwolle di Marktpark Stadium. Marten Paes jadi sorotan, mencatatkan clean sheet pertamanya buat Ajax dengan 2 penyelamatan penting plus 1 sapuan bola. Tapi rating 8,3 dari SofaScore bikin Paes jadi pemain terbaik di lapangan. Hasil ini bikin Ajax naik ke posisi ketiga klasemen dengan 44 poin, sementara Zwolle berada di posisi ke-13 dengan 28 poin. Ketangguhan Paes tadi menular ke pemain Indonesia lainnya, Verdong. Calvin Verdong tampil penuh di posisi bek kiri saat Lille menjamu Nantes di Stade Pierre-Mauroy. Los Duques akhirnya menang tipis 1-0 lewat gol Nathan Ngoy menit ke-94 yang menutup laga dramatis. Kemenangan ini membuat Lille tetap di posisi kelima klasemen dengan 40 poin dari 24 laga, sementara Nantes makin terbenam di zona degradasi. Jika Lille menang dramatis, Marseille punya drama 5 gol. Olympique de Marseille menaklukkan Olympique Lyonnais 3-2 dalam lanjutan Ligue 1 di Stade Vélodrome. Lyon sempat memimpin cepat melalui Corentin Tolisso menit ketiga sebelum Igor Paikao menyamakan skor pada awal babak kedua menit ke-46. Remy Himbert mengembalikan keunggulan menit ke-76, tetapi Aubameyang bikin 2 gol balasan pada menit ke-81 dan menit ke-90 lebih untuk membalikan keadaan. Berkat hasil ini, Lyon berada di posisi ketiga klasemen Ligue 1 Prancis dengan 45 poin, sedangkan Marseille berada di posisi keempat dengan 43 poin. Hebat di lapangan, Marseille justru goyah di urusan dompet. Rugi 105 juta euro per Juni 2025 bikin keuangan Olympique Marseille tertekan. Laporan finansial UEFA 2024-2025 menempatkan mereka di jajaran klub dengan defisit terbesar di Eropa. Di tengah situasi itu, La Provence menyebut Frank McCourt siap melepas klub jika ada tawaran lebih dari 1,2 miliar dolar. Dengan valuasi setinggi itu, pasar Ligue 1 bakal naik kelas. Saat Marseille menghitung uang, Dortmund justru menghitung kehilangan besar. Kekalahan 2-3 dari Bayern Munchen di kandang sendiri ternyata menyisakan luka lebih dalam bagi Borussia Dortmund. Emre Can terjatuh sambil memegang lutut kiri usai duel dengan Konrad Laimer jelang turun minum. Ia sempat memaksakan diri bermain beberapa menit sebelum akhirnya menyerah. Sehari kemudian, klub mengonfirmasi lewat pernyataan resmi bahwa ligamen lututnya putus dan musimnya selesai. Kabar duka Dortmund kontras dengan senyum kemenangan AC Milan. AC Milan pulang dengan kemenangan 2-0 dari markas Cremonese di Giovanni Zini setelah Hinja Pavlovic membuka skor di menit ke-90. Disusul Rafael Leao menuntaskan kemenangan dengan gol di injury time hasil assist Christopher Nkunku. Dengan tambahan 3 poin ini, Milan mengumpulkan 57 poin dan tetap di posisi kedua, sementara Cremonese tertahan di zona degradasi dengan 24 poin. Mengikuti jejak Milan, Jaya Ejes sukses mengawal kemenangan Sassuolo.
Sassuolo susah payah menahan Atalanta di Mapei Stadium. Jay Adjust tampil penuh di jantung pertahanan. Nero Verdi membuka gol duluan berkat Ismail Kone menit ke-23 dan Christian Trovesvit menit ke-69 tetap bikin Sassuolo berpesta gol sebelum Yunus Musa menit ke-89 membalaskan untuk Ladea. Tambahan 3 poin bikin Sassuolo naik ke posisi ke-8 dengan 38 poin, sementara Atalanta tertahan di posisi ke-7 dengan 45 poin. Berbeda dengan kemenangan tipis Sassuolo, Olimpico justru banjir gol. Drama 6 gol tersaji di Olimpico saat AS Roma ditahan Juventus 3-3 dalam lanjutan Liga Italia. Roma sempat memimpin lewat Wesley menit ke-39. Lalu selepas jeda Francisco Conceição menit ke-47 menyamakan skor sebelum Evan Ndika menit ke-54 dan Doniel Malen menit ke-65 membawa tuan rumah menjauh. Juventus menolak menyerah. Jeremy Boga menit ke-78 memperkecil selisih dan Federico Gatti menit ke-90 plus 2 memastikan laga tanpa pemenang. Hasil ini membuat Roma tetap di peringkat keempat klasemen dengan 51 poin, sementara Juventus tertahan di posisi ke-6 dengan 47 angka. Hasil imbang Juventus tak seburuk nasib Lorenzo Luca sekarang. Datang dengan label mahal dan ekspektasi tinggi, Lorenzo Luca justru tenggelam di Nottingham Forest. Striker 23 tahun asal Moncalieri itu lebih sering duduk di bangku cadangan, beberapa kali ditarik keluar lebih cepat, dan gagal memberi dampak nyata di Premier League. Nicolo Schira melaporkan Forest tak akan menebus opsi 35 juta pound sterling di akhir musim. Artinya, Luca kembali ke Napoli pada Juni nanti untuk dievaluasi. Kegagalan Luca di Inggris mirip nasib Betis menjaga kemenangan. Real Betis gagal mengunci 3 kemenangan beruntun di El Gran Derby setelah ditahan Sevilla 2-2 dalam lanjutan La Liga. Anthony membuka keunggulan menit ke-16, lalu Alvaro Fidalgo membawa tuan rumah unggul 2-0. Sevilla bangkit di babak kedua lewat Alexis Sanchez menit ke-62 dan Isaac Romero menit ke-85 yang memastikan duel syarat tensi ini berakhir imbang. Berkat hasil ini, Real Betis berada di posisi ke-5 klasemen La Liga dengan 43 poin, sedangkan Sevilla berada di posisi ke-11 dengan 30 poin. Drama derby Andalusia usai, kini Barcelona pening menghadapi Atletico Madrid. Situasinya makin rumit karena Eric Garcia tak bisa main usai kartu merah menit ke-85 di leg pertama yang ikut membuka jalan kekalahan 0-4. Robert Lewandowski absen karena retak tulang wajah, sementara Frenkie de Jong menepi akibat cedera paha. Seperti dilaporkan media Spanyol, tanpa bek, motor tengah, dan mesin gol, ruang manuver Hansi Flick menipis. Mengejar 4 gol tanpa keseimbangan tim bukan sekedar soal taktik, tapi nyaris misi mustahil. Di saat Barca terjepit, Tottenham justru tersungkur di London. Fulham menang susah payah 2-1 atas Tottenham Hotspur di Craven Cottage dalam matchday ke-28 Premier League. Harry Wilson membuka pesta gol Fulham menit ke-6 sebelum Alex Iwobi menggandakan keunggulan di menit ke-33. Tottenham sempat membalas lewat Richarlison di menit ke-65, tapi gol itu tak cukup membalikan keadaan. Kemenangan ini mengangkat Fulham ke posisi ke-9 klasemen dengan 40 poin, sementara Spurs nyangkut di peringkat ke-16 dengan 29 poin. Kekalahan dari Fulham tadi memperpanjang rekor buruk si Lili Putih. Awal tahun yang diharapkan jadi titik balik justru berubah jadi periode suram buat Tottenham Hotspur. Kekalahan dari Fulham bikin mereka jadi satu-satunya tim Premier League yang belum menang sepanjang 2026. Data Squawka mencatat, Spurs sudah 10 laga liga tanpa kemenangan, rekor terburuk sejak era Ossie Ardiles pada 1994. Kalau Igor Tudor tak segera menemukan keseimbangan lini tengah dan konsistensi bertahan, musim ini bisa berubah dari sekedar buruk menjadi benar-benar memalukan. Kontras dengan Spurs, tetangganya Arsenal justru makin dikdaya saja. Arsenal menang susah payah atas Chelsea di Emirates Stadium. William Saliba bikin Arsenal unggul di menit ke-21, tapi Piero Hincapié bikin gol bunuh diri sebelum jeda, bikin skor imbang 1-1. Julian Timber jadi penentu kemenangan Arsenal di menit ke-66. Tambahan 3 angka bikin Arsenal makin kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 5 angka dari Manchester City. Chelsea di urutan ke-6 dengan 45 poin. Kemenangan tipis tadi membuktikan London benar-benar berwarna merah sekarang. Chelsea datang ke Emirates dengan beban panjang, 10 laga tanpa menang atas Arsenal.
harapannya memutus rantai itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kemenangan 3-1, 5-0, 1-0, hingga terbaru 2-1 membuat Arsenal mencatat 4 kemenangan kandang beruntun atas rivalnya. Kali pertama sejak 1994, seperti dicatat Ed Squawka, rentetan itu memperpanjang puasa kemenangan Chelsea jadi 11 laga. Dominasi di London ini ternyata berkat strategi bola mati. Permainan terbuka tak selalu efektif, ruang sering tertutup, namun situasi bola mati jadi jawaban. Dari sepak pojok, tim asuhan Mikel Arteta terus mencetak gol hingga menyentuh angka 16 kali musim ini. Seperti dicatat Squawka, catatan itu menyamai Oldham 1992-1993 dan West Brom 2016-2017. Bahkan, rekor Arsenal 2023-2024 tinggal 1 gol lagi untuk berdiri sendiri. Struktur blok dan eksekusi mereka menunjukkan latihan detail yang serius. Strategi sudut Arsenal benar-benar jadi mimpi buruk bagi Ross Senior. Datang dengan reputasi rapi, Liam Ross Senior langsung bikin Chelsea stabil. Kekalahan jarang datang sejak dia mengambil alih kursi pelatih. Ironisnya, 3 kekalahan yang ia telan semuanya dari Arsenal. Terbaru, situasinya makin runyam setelah Pedro Neto diusir wasit. Data Premier League mencatat, itu jadi kartu merah ke-9 Chelsea musim 2025-2026. Rekor terbanyak sepanjang sejarah Liga dalam satu musim. Sulit bersaing jika disiplin rapuh seperti ini. Arsenal berjaya, rival mereka Manchester United juga tak mau kalah. Manchester United susah payah menaklukkan 10 pemain Crystal Palace di Old Trafford. Palace sempat unggul duluan lewat Maxence Lacroix di menit keempat. Tapi, Bruno Fernandes sukses menyamakan lewat penalti di menit ke-52. Benjamin Sesko kemudian memastikan kemenangan MU di menit ke-65. Kemenangan ini membawa MU ke posisi ketiga klasemen dengan 51 poin. Sedangkan Palace turun ke posisi ke-14 dengan 35 poin. Kemenangan atas Palace makin membuktikan sihir Carrick di kandang. Awalnya, banyak yang ragu saat Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim Manchester United. Namun, satu persatu laga kandang di Premier League dijawab dengan kemenangan. Data dari Squawka mencatat 5 laga pertama di Old Trafford semuanya berakhir manis. Arsenal 3-2, City 2-0, Fulham 3-2, Tottenham 2-0, sampai Palace 2-1. Total 7 laga, 6 menang, sekali imbang, tanpa kalah. 14 gol tercipta, hanya 7 kebobolan. Januari bahkan ditutup dengan gelar Manager of the Month. Jika konsisten, status interim terasa terlalu kecil untuknya. Selain faktor Carrick, rekor individu Bruno juga ikut menentukan. 1 gol ia lepaskan, 1 assist ia kirim, dan pertandingan berubah arah. Data dari Squawka mencatat musim ini dia sudah menembus 13 assist di Premier League. Capaian yang terakhir disentuh Antonio Valencia pada 2011-2012. Kini, Bruno juga resmi jadi pemain ketiga MU dengan 100 gol dan 100 assist, menyusul jejak David Beckham dan Nani. Jika MU punya Bruno, Sunderland resmi punya benteng setia. Di tengah tuntutan konsistensi, klub akhirnya mengikat Dan Ballard hingga 2029, lengkap dengan opsi setahun tambahan, seperti diumumkan lewat laman resmi mereka. Bek 26 tahun itu bukan nama tempelan. Sejak datang pada Juni 2022, ia sudah 114 kali tampil dan mencetak 8 gol, termasuk peran penting saat tiket promosi diraih. Ballard bilang keputusan ini terasa mudah. Kontras dengan loyalitas Ballard, Liverpool malah dilanda kegalauan kiper. Cedera hamstring yang tak kunjung benar-benar hilang mulai memunculkan tanya soal masa depan Alisson Becker. Di saat yang sama, minat dari Juventus bikin situasi makin rumit. Laporan dari Inggris menyebut opsi perpanjangan setahun sedang dipertimbangkan demi menjaga nilai jual. Kontraknya memang sampai 2027, namun menjual lebih awal kadang lebih rasional daripada terlambat membaca fase transisi. Bukan cuma Alisson, nasib Mohamed Salah juga makin abu-abu. Situasinya mulai rumit di Anfield. Kontrak baru memang sudah diteken tahun lalu, tapi sisa 18 bulan membuat posisi Mohamed Salah jadi abu-abu. BBC Sport menyebut peluang hengkangnya makin besar, apalagi riwayat beda pandangan dengan klub belum sepenuhnya hilang. Namun, klub-klub Arab Saudi dan MLS siap datang dengan tawaran besar. Kalau Liverpool tak sanggup menyeimbangkan gaji dan regenerasi skuad, melepas ikon 33 tahun itu bisa jadi keputusan paling realistis. Menutup kabar, ada isu Pep Guardiola bakal pamit setelah juara. City sempat tertinggal dalam perburuan gelar. Situasinya memanas, bukan cuma soal klasmen, tapi juga masa depan Pep Guardiola di Etihad.
Dalam analisnya, Sai Given menyebut Pep bisa saja angkat kaki jika trofi kembali diraih. Kalau benar pergi setelah juara, itu bukan kabur, itu cara elegan menutup siklus sebelum grafik tim menurun. Itu tadi 27 berita untuk hari ini. Menurut Soccermania mana yang paling mengejutkan? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa besok.